Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rizky Tefaldi, BP 1810541017. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tentang ekonomi, SDA, dan lingkungan. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama itu isu prioritas lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Isu prioritas lingkungan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, isu prioritas dan tekanan terhadap lahan. Isu prioritas terkait tata guna lahan di Provinsi Sumatera Barat adalah terkait kegiatan pertambangan. Di samping isu-isu terkait tata guna lahan lainnya berupa perubahan tata guna lahan seperti kawasan hutan dan lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, kerusakan wilayah pesisir, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu pertambangan ini mencuat dalam konsultasi publik sebagai isu prioritas pertama, karena sebagian peserta berpendapat bahwa kebencanaan yang terjadi berupa banjir dan longsor, serta pencemaran air, dan kehilangan keanekaragaman hayati disebabkan aktivitas pertambangan, terutama pertambangan tanpa izin pada DAS dan catchment area pada lokasi-lokasi yang rawan longsor. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada lahan akses terbuka, yaitu lahan masyarakat di luar kawasan hutan dan di luar lahan yang memiliki izin pertambangan, terdapat 217 titik areal bekas tambang yang ditinggal tanpa pengelolaan. Selain isu pertambangan, isu terkait tata guna lahan lainnya di Provinsi Sumatera Barat adalah perubahan tata guna lahan untuk perkebunan. Pada daerah perkotaan, perubahan tata guna lahan terjadi akibat dari tekanan penduduk yang merubah lahan produktif. Daerah rawa menjadi perumahan, sehingga berdampak pada kemampuan lahan menyerap air. Isu prioritas yang kedua yaitu isu prioritas dan tekanan kualitas air. Secara umum, penyebab atau sumber pencemaran air dapat diinventarisasi sebagai berikut. Yang pertama, non-point source. Yang kedua, air limbah domestik. Yang ketiga, erosi lahan. Yang keempat, peternakan. Yang kelima, air limbah industri. Yang keenam, sampah, dan seterusnya. Pencemaran air merupakan isu prioritas kedua pada Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan konsultasi publik yang telah dilakukan sebagaimana umumnya di kabupaten dan kota di Sumatera Barat, permasalahan sungai terutama pada segmen perkotaan berupa penurunan kualitas air akibat tekanan yang berasal dari masalah kependudukan meliputi limbah domestik seperti sampah dan limbah cair, aktivitas peternakan, dan pemanfaatan sempadan sungai. Pada beberapa daerah tertentu seperti yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, sempadan Sungai Batang Ombilin, serta Kabupaten Damastraya, pada sempadan Sungai Batanghari dengan Kabupaten Solok Selatan, sempadan sungai maupun sungai itu sendiri marak kegiatan penambangan tanpa izin, sehingga menyebabkan kekeruan atau tingginya kandungan TSS di kedua sungai tersebut. Isu kualitas air di Sumatera Barat yang mencuat dalam konsultasi publik bukan masalah pencemaran kualitas air sungai, tetapi terkait
pencemaran danau meninjau akibat tekanan dari aktivitas perikanan karamba. Danau meninjau yang berada di Kabupaten Agam ini mempunyai fungsi ekonomi sebagai pusat perikanan budidaya karamba jaring apung. Danau meninjau pada saat ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik seperti sumber air baku, air minum, air mandi, dan mencuci. Kegiatan perikanan seperti pembudidayaan ikan dengan teknik karamba jaring apung juga merupakan sumber limbah yang potensial mencemari danau. Pemanfaatannya yang juga sangat penting adalah fungsi ekonomi sebagai pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan energi rata-rata tahunan sebesar 205 GWh dengan nilai 71,8 miliar rupiah per tahun. Dalam tingkatan tertentu menghambat pengaliran alami air dari Danau Meninjau ke Sungai Batang Antokan. Setiap tahun terjadi upwelling air danau. Upwelling tersebut menyebabkan pertukaran arus bawah ke atas sekaligus mengangkat akumulasi limbah di dasar danau yang utamanya berasal dari pakan ikan, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Akibatnya, ikan danau mati secara massal. Isu prioritas yang ketiga yaitu isu prioritas dan tekanan terhadap udara. Berdasarkan hasil penjaringan, kualitas udara bukan merupakan isu prioritas di Sumatera Barat. Namun, dengan pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan akan kendaraan serta timbulan sampah akan memberikan tekanan terhadap kualitas udara yang kalau tidak dicermati akan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Adapun sumber tekanan yang menghasilkan polutan pencemaran udara adalah 1. Aktivitas lalu lintas. 2. Kebakaran lahan dan hutan. 3. Timbulan sampah. 4. Pertanian. 5. Kasus ilegal logging atau penembangan liar. 6. Industri. 7. Aktivitas rumah tangga. Untuk isu prioritas yang terakhir yaitu isu prioritas kebencanaan dan tekanan. Berdasarkan hasil dari penjaringan, isu prioritas yang dilaksanakan dalam konsultasi publik, maka kebencanaan merupakan isu yang ketiga setelah pertambangan dan air. Adapun isu dan tekanan yang terkait dengan kebencanaan itu yang pertama, banjir. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang rawan dengan bencana hidrometeorologi. Kondisi ini diperparah dengan adanya campur tangan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia. Tekanan terbesar banjir berasal dari pembukaan lahan akibat pertambangan. Untuk wilayah perkotaan, tekanan penyebab banjir berasal dari alih fungsi lahan menjadi perumahan. Isu dan tekanan yang terkait dengan bencana alam selanjutnya yaitu gempa bumi dan longsor. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempengan bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan atau runtuhan batuan. Sumatera Barat diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan Semangka yang berada di sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan lempengan Indo-Australia dengan lempengan Eurasia kurang lebih 250 km dari garis pantai ke arah barat. Di samping itu,
juga memiliki 4 buah gunung berapi aktif. Longsor merupakan peristiwa pergerakan batuan, tanah, serta bahan lainnya yang menjadi penyusunan struktur tanah yang bergerak ke bawah karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Hal ini disebabkan oleh maraknya pertambangan ilegal di beberapa daerah seperti Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten 50 Kota. Yang kedua yaitu mutu air dan mutu sasaran Provinsi Sumatera Barat. Status mutu air di Sumatera Barat adalah cukup, di mana setelah dilakukan pengujian di beberapa sumber air di Sumatera Barat, ranknya berada di 64 sampai dengan 74,38. Status mutu air sasaran pada Provinsi Sumatera Barat adalah baik, yang ranknya adalah besar dari 74. Mutu air yang paling buruk adalah Sungai Batang Embilin, yang ranknya berada pada 56,25. Poin yang ketiga yaitu parameter mutu air di Indonesia. Parameter fisik. Yang pertama, parameter fisik yaitu parameter fisik air dapat dengan mudah untuk dinilai dengan cara. Yang pertama, bau. Jika air di suatu daerah berbau, maka air tersebut sudah tercemar dan tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, rasa. Biasanya, air untuk diminum atau dikonsumsi rasanya adalah tawar atau tidak memberi rasa. Jika air tersebut sudah berasa, maka air tersebut telah dicemari. Yang ketiga, suhu. Air sebaiknya bersuhu sejuk atau tidak panas. Yang keempat, warna. Untuk parameter warna, air yang masih alami tidak berwarna atau bisa disebut dengan bening. Air inilah yang belum tercemar. Jika sudah berwarna, maka air itu sudah tercemar. Contohnya air berwarna kuning atau kusam. Yang kelima, total suspended solid. Residu dari pendataan total yang bertahan oleh jaringan dengan ukuran partikel maksimal yaitu 2 atau lebih besar dari partikel koloid yang termasuk TSS adalah lumpur, logam, oksida, ganggang, dan bakteri. Jika air itu mengandung salah satu TSS, maka tidak layak dikonsumsi. B. Parameter kimia. Parameter ini cenderung lebih khusus, maka harus diteliti dengan menggunakan sampel agar mengetahui kandungan di air tersebut. C. Parameter biologis. Parameter ini berkaitan dengan keberadaan populasi mikroorganisme akutik di air yang berakibat pada kualitas air. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kehadiran bakteri patogen lainnya di air. Poin yang terakhir yaitu baku mutu air limbah di Indonesia. Baku mutu air adalah batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha atau kegiatan industri. Di Indonesia,
baku mutu air limbah ini di atas dalam keputusan menteri. Misalnya untuk kegiatan industri diatur dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995. Di sana dijelaskan tentang baku mutu air limbah untuk industri. Juga ada keputusan Menteri tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel, yaitu nomor 52 tahun 1995. Baiklah, hanya sekian pembahasan mengenai materi kita hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.